Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Oh, hadir ya? Bapak lihat hari ini semuanya sudah hadir. Itu menandakan kita itu masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bersyukurnya? Bagaimana kita yang bersyukur kepada Allah? Dengan cara beribadah kepada Allah. Oke. Terus seperti biasanya, kalau kita mau mulai pelajaran kita berdoa. Silakan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan pelajaran coding. Materinya berpikir komputasional. Nah, sebelumnya pernah kalian main robot-robotan? Pernah? Main PlayStation pernah? Pernah? PlayStation PS pernah? Main mobil remote? Nah, itu ada kode-kodenya enggak? Nah, itu. Kalian pernah main PS, main remote-remote atau remote? Pernah main iPad? Nah, kita akan belajar mengenai apa sih seperti itu. Nah, untuk itu Bapak harapkan setelah pelajaran ini kalian bisa memahami apa itu coding, apa itu berpikir komputasional, dan apa saja sih prinsip-prinsip berpikir komputasional itu. Ya. Nah, sebelumnya mau semangat ya belajarnya? Mari kita tepuk semangat. Coba, ayo, tepuk semangat. Sampai lagi, tepuk semangat. Nah, kalau kita sudah semangat, langsung kita ke materi pembelajarannya. Yang pertama, mengenai apa itu coding. Nah, coding itu adalah kode-kode, bisa ya, perintah atau instruksi untuk menjalankan program di komputer. Tuh, kode atau perintah, instruksi untuk menjalankan program di komputer. Komputer tidak akan jalan kalau tidak ada kode atau codingnya, ya. Ini nih awalnya. Kalau ada kode maka komputer akan jalan, akan mengikuti apa yang ditunjukkan kode itu. Nah, jadi coding itu merupakan praktik pemrograman pada perangkat komputasi yang melibatkan kemampuan berpikir komputasional. Coding berbasis berpikir komputasional. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, ya. Yang pertama, plan. Coba. Plan. Yang itu di sini apa caranya? Menggunakan komputer. Jadi belajarnya nanti kita belajar komputer
atau gadget, ya bisa pakai HP, bisa komputer. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita pakai komputer, contohnya di sini Bapak akan tunjukkan belajar menggunakan komputer. Nih, di sini ada labirin. Ada labirin. Di sini Bapak sudah ada di level 3. Level 1 dulu. Yo, level 1 dulu. Biar kitanya bareng-bareng. Tadi Bapak sudah nyoba sampai level 3. Sekarang level 1. Yo, bagaimana ini bisa finish ke lokasi yang dituju? Ya, nih, ini anggap saja orang. Anggap saja itu kamu mau ke rumah teman kamu. Nah, bagaimana nih biar kamu bisa bergerak ke lokasi? Yuk, kita bareng-bareng. Nih, kita di sini sudah ada bergerak maju. Maka dicoba dulu. Bergerak maju. Ternyata sampai setengah doang, tidak sampai finish. Kita list. Nah, coba bagaimana nih? Tambahin apa berarti? Biar sampai finish. Tambahin lagi. Oke, tambah sini ya, nantinya ya. Oh, nyata sendiri. Coba jalan program. Yeay. Tepuk tangan dong. Nih yang kedua. Ini Bapak sudah tadi nyoba, ya. Sekarang kita bareng-bareng coba juga. Nah, di sini sudah ada bergerak maju, ya. Tinggal apa lagi nih? Coba. Kiri. Coba kita ke kiri. Apa lagi? Kanan. Oke, kanan. Oke, apa lagi? Maju. Nah, coba ya. Gimana hasilnya? Oh, hanya mentok di situ. Nah, berarti kita salah. Kodenya tidak jalan di komputernya karena kodenya salah, ya. Karena kodenya salah, maka komputernya mau tuh tidak sampai finish. Ulangi lagi, biar kodenya jadi benar. Yuk, kiri, maju dulu lalu kiri. Oke, terus maju. Oke, terus nggak ada mundur. Kanan, kanan. Terus maju lagi. Oke, oke. Coba kita jalankan. Oh, sampai finish. Tepuk tangannya mana? Nah, ini contoh bahwa coding bisa dipakai menggunakan komputer. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan, ya. Nah, kembali ke sini. Oke, bahwa coding itu bisa dipakai dengan dua cara. Yang pertama, yaitu menggunakan komputer. Yang kedua, antar. Apa antar di situ? Tidak menggunakan komputer. Tidak menggunakan komputer. Jadi kita belajarnya tidak pakai komputer. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya, wah, kita speaking dulu. Ya. Caranya dulu, speaking dulu. Yo. Speaking dimulai. Ya, cari dulu. Yo, semuanya berdiri. Yo.
Yeay. Yuk, kita lanjutkan. Sudah speaking, berarti kita sudah ceria lagi, ya. Oke, nah sekarang apa itu berpikir komputasional? Ya. Nah, di sini berpikir komputasional itu boleh dicatat kemampuan menyusun solusi dari masalah secara logis dan sistematis seperti pada komputer. Oh ya, itu namanya berpikir komputasional. Menyusun solusi dari masalah. Tuh, dari masalah bisa ada keluarnya secara logis, benar. Tuh. Dan sistematis, runtut ya, runtut seperti komputer. Oke. Lanjut. Lanjut. Sekarang prinsip berpikir komputasional. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian tentang komputasionalnya. Sekarang prinsip-prinsipnya nih, ada berapa? Ada 4. Apa aja di situ? Oh, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa saja berpikir komputasional, prinsip-prinsipnya, maka Bapak akan membagikan lembar kerja atau LKPD ya untuk kalian. Kalian isi ini contoh-contohnya loh. Ini yang dikerjakan loh. Nah, kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke. Kerjakan yang ini. Kelompok 2 angkat tangan. Oke. Bukannya. Kelompok 3 yang mana? Oke. Kelompok 4. Oke. Silakan kerjakan. 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 Ya, di situ ada yang harus diselesaikan. Bagaimana solusinya? Di situ Bapak sudah bagi pelaksanaan dekomposisi apa, pengenalan pola itu bagaimana, abstraksi bagaimana, berpikir algoritma itu bagaimana. Contohnya, yuk kerjakan. Ada yang tanyakan? Ya, oke, coba Bapak lihat. Oke. Kalau sudah, Bapak minta perwakilan satu orang untuk menjelaskan ya hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Bapak minta kelompok 1 dulu yang maju untuk menjelaskan LKPD-nya. Silakan. Oh gitu. Oke. Sudah no? Oke. Tepuk tangan. Bagus sekali kelompok 1. Kalian sudah bisa ini.
menjawab permasalahannya. Ya, terbukti dari LKPD semuanya sudah bisa menyelesaikannya dengan bagus. Nah, kita lihat di sini. Yuk, perhatikan. Perhatikan, ya. Bapak akan bahas satu persatu mengenai dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir, algoritma. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah kompleks, ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, dan lebih mudah dikelola. Tuh, ya. Jadi yang tadinya besar nih masalahnya dibikin kecil-kecil. Namanya dekomposisi. Lagi. Jadi dekomposisi itu ialah memecah masalah yang tadinya besar, ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi masalahnya kecil lagi. Enak nggak kalau masalahnya besar? Enggak. Kalau masalah kecil, ya, lebih ringan mah, lebih gampang bukan dimakan, tapi ditanganin. Nah, benar tuh. Nah, lanjut. Contohnya bagaimana? Tadi kali masalah besar dibagi jadi kecil. Nah, di sini. Bayangkan jika aku ingin membuat sebuah pesta ulang tahun. Kalian nih, bikin ulang tahun ya, yang sempurna. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, memilih tempat. Yang kedua, mengundang teman, ya enggak? Iya. Terus, menyiapkan makanan, ya enggak? Iya. Perlu enggak? Yang keempat, menentukan permainan. Permainan apa nih nanti kalau sudah kumpul gitu, ya. Lanjut. Nih, yang kedua tentang pengenalan pola. Nah, apa sih pengenalan pola itu? Mengidentifikasi kesamaan atau pola. Tuh, sama atau pola. Pola nih seperti ini, pola. Nah, dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Tuh, contohnya pola angka 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya biasa-biasa saja, tapi ada bedanya enggak? Ada. 1 kecil, yang 2 nah, 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, begitu ya. Itu namanya pola. Nah, sekarang pola warna. Pola warna. Nih, pola warna. Apa ini? Lalu warna apa? Warna putih. Merah putih, merah putih. Nah, sampai sebelumnya pun merah putih. Ya. Tuh, ini juga merah putih, merah putih, merah putih. Seperti begitu. Jadi ulang-ulang saja, ya. Itu namanya pola. Nah, di sini contoh pengenalan pola. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada abstraksi. Nah, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan, ya, yang tidak relevan itu, yang tidak ada gunanya, yang tidak penting-penting, dan hanya memakai bagian yang pentingnya saja untuk menyelesaikan masalah. Ya, contohnya lihat, bentukku panjang, kakiku runcing, aku dipakai buat menulis. Siapakah aku? Pensil. Yang kedua, aku adalah serangga kecil. Tanya tuh, kakiku ada 6. Aku suka gula. Siapakah aku? Nah, itu. Jadi sudah tergambar tentang ciri-cirinya. Ya.
Lanjut. Yang keempat, berpikir algoritma. Bagaimana? Algoritma itu menyusun langkah-langkah, ya, atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, contohnya cara memasak teh manis. Tadi yang sudah kalian semua maju ke depan, kerjakan, ya. Nah, yang kelompok 4 tadi tentang ini, cara memasak atau membuat teh manis, ya, membuat teh manis. Di sini, yang pertama, siapkan gelas. Lalu kedua, ini contoh gelas. Apalagi? Memasukkan teh ke dalam gelas. Terus, masukkan gula secukupnya. Terus, masukkan air panas juga mana? Ke gelasnya. Ya, terus aduk pakai sendok ya, hingga apa? Hingga apa yang aduk? Gulanya. Aduk ya. Terus, teh siap diminum kayak gini. Nah, itulah prinsip-prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya. Nah, selesai. Tepuk tangan. Nah, materi sudah selesai. Ya. Nah, Bapak akan merefleksi, ya. Coba Bapak tanya. Kita bareng-bareng, ya. Bareng-bareng jawab saja, ngobrol bareng saja. Apa sih itu coding? Kode apa? Kode atau perintah untuk menjalankan program untuk komputer. Jadi kode, ya, atau perintah untuk menjalankan program komputer. Ya, terus kalau berpikir komputasional itu apa? Ulangi. Memecahkan masalah yang logis, ya, seperti komputer itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari itu. Namanya berpikir komputasional. Prinsip-prinsipnya apa saja? Ada berapa prinsip tadi? Ada berapa? 4. Apa saja? Ya, kelompok, sisi, terus mana bawah, terus abstraksi, terus beralgoritma. Iya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Bapak harap tuh ada permainan yang Bapak tadi tunjukkan. Ya, itu bisa dipakai menggunakan HP. Nah, kalian coba di rumah ya, bisa kalian coba di rumah, ya. Bisa kalian coba di rumah. Sampai mana, level mana? Pertemuan selanjutnya coba. Pak, saya level 3, Pak level 2. Nah, silakan nanti komentarnya bagaimana. Permainannya menyenangkan? Apa sulit? Apa bagaimana? Ya, Bapak tunggu nanti komentar kaliannya tentang tadi main Blockly.